Halo anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kami semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tematik, tema 4, subtema 1, dan subtema 2 dengan muatan pelajaran matematika. Oke, untuk anak-anak kami yang ada di rumah, selamat belajar dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, di sini pertama kita membahas tentang jenis-jenis bangun datar. Di antaranya yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Nah anak-anak, inilah beberapa jenis-jenis bangun datar. Nah hari ini kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, kita sudah tahu kan jenis-jenis bangun datarnya. Oke, inilah dia jenis-jenis bangun datar. Sekarang kita lanjut ya. Nah, kita akan belajar ruas garis pada bangun datar. Oke, kita akan mempelajari tentang ruas garis pada bangun datar. Mari kita perhatikan kelompok bangun datar berikut ini. Kita ingin menentukan ruas garis. Yang dikatakan dengan ruas garis adalah ini ya nak, garisnya ini yang dari atas ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, nah jadi beberapa garis ini, kan garisnya ada 4, maka akan membentuk persegi panjang. Jadi ruas garis itu ini, garis-garisnya ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, setiap ruas garis pada bangun datar itu disebut dengan sisi. Ingat ya nak, setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sekarang kita hitung ya, bangun datar yang kedua ada berapa ruas garisnya. Kita hitung dulu dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, pada bangun datar di atas terdapat 4 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Karena tadi katanya setiap ruas garis itu disebut dengan sisi. Karena ruas garis bangun datar ini ada 4, maka sisinya juga ada 4. Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya ya. Sekarang kita hitung dulu ruas garis pada bangun datar berikut ini. Kita hitung dari atas ini. 1, 2, 3. Ada 3. Coba yang satu lagi. 1, 2, 3. Kalau yang ini tadi, ruas garisnya ada 4. Sisinya juga ada 4. Kalau bangun datar yang ini, ruas garisnya tadi ada 3. Nah, pada bangun datar di atas terdapat 3 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Ini ya, ruas garisnya ini, garis ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sisinya ini ya nak, 1, 2, 3. Jadi ada 3 sisi. 3 ruas garis bangun datar dan 3 juga sisinya. Kalau yang ini 4 ruas garisnya, maka sisinya juga ada 4. Oke, yang selanjutnya kita belajar mengenai sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Oke, tadi sisi itu adalah setiap ruas garis bangun datar. Oke, sekarang kita perhatikan dulu gambar ya. Nah, ini adalah bangun datar segi 4. Sekarang kita hitung sisinya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Lalu sudut. Sudutnya ini ya nak, bagian dalamnya ini. Nah, ini adalah sudut. Ya. Potongan 2 garis apabila digabungkan maka akan membentuk sudut. Kalau titik sudutnya ini yang bagian ujung luarnya ini. Inilah sudutnya 1, 2, 3, 4. Kalau sudutnya tadi bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, disinilah sudutnya. Sekarang kita hitung yang ini, sisinya dulu. 1,
2, 3, 4. Ada 4 sisi. Sekarang sudutnya ya nak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bangun datar ini terdiri dari 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Oke, sekarang bangun datar yang selanjutnya. Kita hitung sisinya ya. 1, 2, 3. Lalu yang ini. 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Nah, kalau sisinya ada 3, maka sudutnya juga ada 3 dan titik sudutnya. Ini sudutnya ya. 1, lalu 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dan titik sudutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Ya, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut itu adalah bangun datar segitiga. Dan bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut itu disebut bangun datar segi 4. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada bangun datar segi 4 terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Jadi bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dan bangun datar segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Ingat ya nak, bangun datar segi 4 itu memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sedangkan bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut belajar pola barisan 2 bangun datar. Bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Jadi kita akan membentuk bangun datar menjadi sebuah pola. Nah, di sini bangun datar yang kita gunakan ada 2 jenis ya. 2 bangun datar yang kita gunakan untuk membentuk pola barisan. Oke, mari perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Yang pertama kita gunakan bangun datar lingkaran. Kemudian persegi. Ingat ya nak, hanya ada 2, yaitu lingkaran dan persegi. Maka setelah persegi, yang selanjutnya adalah kembali lagi lingkaran. Lalu persegi, balik lagi lingkaran, dan persegi lagi. Jadi anak-anak, inilah pola barisan menggunakan 2 bangun datar. Pola baris bangun datar disusun dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi. Jadi pola baris bangun datar yang ini menggunakan 2 jenis bangun datar. Bangun datar apa yang digunakan? Iya, lingkaran dan persegi. Ingat ya nak, untuk membuat pola barisan dia disusun. Bangun datar tadi kita susun menjadi pola tertentu, yaitu dari lingkaran, persegi, lingkaran lagi, lalu persegi, lingkaran, persegi. Tidak boleh lebih dari sini karena kita hanya menggunakan 2 bangun datar. Nah, supaya semakin paham, kita lihat dulu contoh pola barisan bangun datar lainnya. Ini adalah gambar segitiga. Kemudian persegi, segitiga, persegi panjang. Ini segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Ingat ya polanya ya nak. Polanya adalah persegi, segitiga, persegi panjang, kemudian segitiga, persegi panjang. Nah, sekarang coba setelah persegi panjang, bangun datar apakah di sini?
pola yang selanjutnya adalah bangun datar. Iya, ingat ya, segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Maka polanya adalah balik lagi segitiga. Lalu persegi panjang. Nah, anak-anak, beginilah cara menyusun bangun datar sehingga membentuk pola barisan. Oke, tadi kita sudah belajar pola barisan dua bangun datar. Sekarang kita membuat pola barisan menggunakan 3 atau lebih bangun datar. Kita menggunakan pola barisan 3 bangun datar atau lebih. Oke, perhatikan contohnya ya. Segitiga, persegi panjang, lingkaran. Dan ada 3 ya. Ingat, ada 3 bangun datar yang kita gunakan untuk membentuk pola barisan. Bangun datar yang pertama adalah segitiga, persegi panjang, lingkaran. Nah, kita akan menyusun sehingga membentuk pola. Setelah lingkaran, pola apa yang selanjutnya, Nak? Ingat, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Ini sudah ada 3. Maka kita ulang lagi dari segitiga. Setelah lingkaran, balik lagi segitiga. Setelah segitiga, persegi panjang, lalu lingkaran. Nah, supaya semakin paham, di sini Ibu akan memberikan contoh lagi. Nah, di sini pola barisan bangun datar di atas disusun dari 3 bangun datar, yaitu segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, contoh yang selanjutnya, bangun datar yang kita gunakan yang pertama adalah segitiga, kemudian lingkaran, lalu persegi, dan belah ketupat. Di sini tadi yang di atas ada 3. Kalau yang ini, contoh yang selanjutnya Ibu menggunakan 4 jenis bangun datar. Jadi polanya adalah segitiga, lingkaran, persegi, dan belah ketupat. Oke, sekarang kita susun ya. Kira-kira setelah belah ketupat, selanjutnya pola apa, Nak? Ingat ya, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita balik ke pola yang pertama, yaitu segitiga. Setelah segitiga, iya benar sekali, lingkaran. Kemudian ini bangun datar apa namanya, Nak? Iya, persegi. Dan yang terakhir adalah belah ketupat. Nah, anak-anak, demikianlah cara membuat pola barisan menggunakan bangun datar. Diingat polanya ya, Nak. Ini tadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kamu susun kembali ke pola yang awal, yaitu gambar segitiga, lalu lingkaran, persegi, dan belah ketupat. Baiklah anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap apa yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak kami semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat dimengerti. Nah, sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat belajarnya di rumah dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.